memilih agama Kristen oleh karena yang mudah dijalani dan tepat pada sasaran. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Sinaen dari kota Manado. Pada kesempatan ini saudara-saudara, saya akan menampilkan kesaksian menarik di mana ada salah satu kampung atau salah satu wilayah yang semua penduduknya nyaris beragama Kristen. Haleluya. Dan kesaksian ini saudara-saudaraku sangat unik. Apa sebabnya wilayah ini nyaris 100% beragama Kristen? Dan marilah kita ikuti videonya berikut ini. Ibu Linda tadi bahwa di sini hampir nyaris 100% itu sebagai kaum Nasrani. Nah, ini untuk memberi jawaban bahwa awal-awalnya tuh gimana toh. Nah, ini Pak Lik saya ini lebih tahu. Iya, gimana Pak Darmo dulunya ceritanya kok bisa perlahan-lahan dari masyarakat yang dulunya beragama Muslim, kok sekarang kok sudah sampai hampir 100% beragama Kristen, orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ceritanya dulunya gimana Pak? Dulunya begini. Waktu dulu sesudah ada G30 SPKI. Oh, tahun 66. 66 ya. Ya. Tuh. Terus semua itu rakyat Indonesia diharuskan beragama. Ya. Yang tertentu dilindungi oleh negara. Oh ya. Itu sejarah pertama. Terus bapaknya Pak Lurahnya sini itu masyarakat khususnya Puyang sini disuruh memilih agama Kristen oleh karena yang mudah dijalani dan tepat pada sasaran. Mudah dijalani dan tepat sasaran ya. Itu poinnya di situ. Lah, nyampe sekarang itu mulai dari ada Kristen, ada Nasrani itu mulai dari tahun 66. Oh, jadi prosesnya tidak secara signifikan berubah cuma dalam beberapa tahun ya Pak, tetapi membutuhkan proses dari 12 itu sampai akhirnya masyarakat seluruhnya memilih untuk menjadi pengikut Yesus, begitu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Termasuk juga saya itu juga ikut cari masa, kasarnya kan gitu, cari masa supaya ini ada agama ini maunya begini, menginjili ya, Bapak juga menginjili berarti ya. Menginjili. Oleh karena saya umurnya itu sudah 76 tahun. Sekarang Pak? Sekarang. Jadi sejarah yang betul gitu. Iya. Lah yang ngasuh agama. Jadi yang bimbing pertama itu siapa Pak? Pak Wakijan Bendosari. Oh, dari Bendosari. Dari Bendosari. Bendosari itu wilayah Sari Putih juga. Oh, iya Salatiga ya. Iya Salatiga. Iya. Ayo gitu. Itu sejarah yang ada, yang saya ketahui hanya sampai sekarang. Itu ponakan saya itu yang ikut serta membangun dan mengembangkan agamanya Kristen itu di sini ya. Selain itu Pak RT, malah kebetulan ini bapaknya ketua majelis. Oh, begitu ya. Jadi saya datang tepat sasaran ini karena saya datang kok berhadapan langsung dengan Pak RT, terus kemudian saya bertemu juga dengan pamannya yang ternyata tahu benar sejarahnya bagaimana proses awal masyarakat di sini mulai percaya Yesus ya. Jadi dulu memang penduduk di sini tidak beragama ya, atau beragama Muslim. Ya, beragama betul. Muslim ya, atau tidak beragama. Muslim. Beragama Muslim tapi Muslim tapi yang dikatakan dulu hanya KTP. Oh, begitu. Jadi Muslim seluruhnya, tapi mereka tidak mendalami seperti enggak. Muslim harusnya gitu ya. Kemudian setelah tahun 66 dengan adanya G30 SPK itu, disitulah
ada yang menginjili pertama kali ya, memperkenalkan Tuhan Yesus. Nah, saya mau nanya sama Pak Darmo, kenapa Pak Darmo memilih Yesus? Oleh karena bagi saya itu yang patut saya sembah itu hanya Gusti Yesus. Sampai saya sekeluarga, sampai cucu saya, buyut saya itu semua Kristen. Kalau ada yang Islam saya nggak boleh itu. Oh gitu, jadi tidak mengizinkan kalau keluarganya ada yang menikah dengan agama lain gitu ya? Nggak boleh saya. Oh gitu, karena begitu cintanya Bapak sama Gusti Yesus ya. Oleh karena saya itu ya sudah diselamatkan sejak saya lahir sampai sekarang, masih diberi kekuatan dan kesehatan. Puji dan Tuhan. Apa yang kita mau Gusti Yesus tidak. Kita sudah dengar dan saksikan bersama-sama saudara-saudaraku cuplikan video yang baru lewat. Dan ada hal yang sangat menarik dalam kesaksian tadi, di mana mengapa mereka sampai memilih agama Kristen. Pertama, mudah dijalani, dan yang kedua, kena sasaran. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kesaksian yang luar biasa. Ada salah satu kampung atau salah satu wilayah yang nyaris semuanya memeluk agama Kristen. Artinya dari agama seberang, saudara-saudaraku, mereka berpindah menjadi agama Kristen karena pada waktu itu ada ketentuan supaya semua harus memeluk agama. Dan dari agama seberang mereka semua berbondong-bondong memeluk agama Kristen dengan alasan, ya, dengan alasan mudah dijalani dan pasti kena sasaran. Mengapa? Karena di dalam ajaran agama Kristen, kitab suci agama Kristen diterjemahkan di dalam semua bahasa yang ada di atas muka bumi ini, sehingga mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dapat membaca kitab suci, ya, dapat membaca kitab suci, dan aturan-aturan yang ada di dalamnya memang mudah dijalani. Begitu juga yang kedua, agama Kristen itu kena sasaran. Mengapa? Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Ini perkataan dan pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Artinya, hanya Yesus Kristuslah jalan satu-satunya menuju surga yang mulia. Mengapa? Karena pemilik surga adalah Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Dan saya percaya saudara-saudara semua diberkati oleh kesaksian ini, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.